warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperingati Pekan ASI seluruh dunia, hari ini aku mau live Instagram dan membahas tentang menyusui. Nah, untuk pendahuluannya, menyusui itu merupakan salah satu perintah agama. Nah, dalam Islam, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7 yang artinya itu, dan demi ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia di sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya adalah salah satu seorang rasul. Jadi ceritanya waktu Musa itu dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil, kan dia ditemukan tuh di kerajaan. Nah, dia itu dicoba untuk disusui oleh beberapa ibu susu sambungnya, ibu yang mau menyumbangkan ASI kepada Nabi Musa. Tapi dari semua yang mencoba untuk menyusui Nabi Musa itu tuh gak ada yang mau. Nabi Musa itu gak mau menyusui sama orang-orang yang akan menyusuinya. Tapi saat ibunya mencoba untuk memberikan ASI di kerajaan, ternyata Nabi Musa itu mau gitu. Ya, lanjut. Nah, ini ceritanya lanjut ya. Di surat Al-Qasas ayat 12 juga menjelaskan, dan kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang menyusuinya sebelum itu. Maka ia berkata, dia saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya gitu. Jadi Nabi Musa itu dicegah untuk menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya gitu ya. Maka kembalilah Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar mengetahui bahwa janji Allah tuh maha benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Tuh, yang tadi kita balik lagi ke surat Al-Qasas ayat 7-nya. Nah, untuk selanjutnya menyusui itu diatur juga oleh WHO ya, oleh WHO tahun 1989 oleh UNICEF dan WHO memperkenalkan 10 langkah keberhasilan menyusui dengan mengeluarkan sebuah pernyataan bersama mengenai perlindungan, promosi, dukungan menyusui, peran khusus fasilitas pelayanan kesehatan ibu gitu. Jadi ada untuk 10 langkah keberhasilan menyusui ini harus didukung melalui promosi, didukung oleh peran dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk 1990, Deklarasi Innocenti menghimbau dunia agar mendukung pelaksanaan 10 langkah di semua fasilitas kesehatan memberikan pelayanan ibu, hamil, dan bayi baru lahir. Jadi, pada tahun 1990 itu menghimbau di seluruh dunia untuk memfasilitasi semua fasilitas kesehatan yang ada pelayanan ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu bayi baru lahir untuk fasilitas pelayanan menyusui. Nah, apa saja 10 langkah menuju keberhasilan menyusui? Nah, yang pertama itu mempunyai kebijakan tertulis tentang pemberian ASI yang rutin dikomunikasikan kepada seluruh petugas fasilitas kesehatan. Nah, oke. Nah, untuk ini mungkin kebijakannya di pemerintahan. Contohnya misalnya kalau di tingkat puskesmas, kita mempunyai kerjasama, ada surat kebijakan bahwa atau enggak tingkat kota, ini biasanya di kota-kota itu mereka sudah mempunyai perwali itu peraturan wali kota tentang menyusui, harus menyusui. Biasanya ini di kota-kota ini sudah ada wali kotanya atau bupatinya sudah memberikan sudah mempunyai perwali atau peraturan wali kota mengenai menyusui. Lalu memberikan pelatihan bagi petugas untuk dapat menerapkan kebijakan ini dengan benar. Nah, untuk saat ini pun di tingkat petugas-petugas kesehatan, khususnya biasanya itu seperti bidan,
siapa? Seperti bidan, tenaga gizi itu sudah dilatih untuk konselor menyusui. Siapa ya? Gitu. Lalu menjelaskan manfaat dan cara menyusui kepada seluruh ibu hamil. Nah, ini sudah kita lakukan. Jadi, waktu pemeriksaan ibu hamil dari K1 sampai ya ada yang mau, ada yang bareng. Nah, biasanya sudah melakukan konseling menyusui untuk persiapan menyusui. Jadi si ibu itu persiapan menyusui itu nggak cuman pas saat dia melahirkan baru dia mengetahui nih gimana caranya menyusui, tapi tidak seperti itu. Jadi si ibunya itu dibimbing untuk persiapan menyusui nanti pada saat setelah melahirkan gitu. Nah, ini ini yang udah ini konselor ASI. Konselor ASI. Terus pelaksanaan inisiasi menyusui dini. Nah, pelaksanaan inisiasi menyusui dini ini dilakukan setelah bayi baru lahir. Jadi si bayi itu inisiasi menyusui dini ini adalah kekebalan tubuh pertama si bayi sebelum mendapatkan imunisasi gitu. Nah, untuk inisiasi menyusui dini ini untuk ibu-ibu jangan takut, walaupun misalnya persalinannya secara sesar itu masih tetap bisa melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi kita ini kayak pemberian ASI pertama kepada bayi setelah bayi lahir. Lalu menunjukkan teknik menyusui yang benar dan mempertahankan menyusui walaupun terpisah dengan bayinya. Nah, menunjukkan teknik menyusui ini yang mungkin menjadi salah satu kesulitan ibu-ibu yang baru melahirkan. Karena untuk apalagi ibu-ibu yang baru lahir anak pertama biasanya suka mengalami kesulitan karena dia belum mengetahui bagaimana teknik menyusui yang benar, bagaimana cara perlekatan ASI-nya, bagaimana memposisikan ASI, kapan saja harus memberikan ASI gitu. Lalu ada beberapa problem juga bagaimana mempertahankan menyusui walaupun terpisah. Jadi si ibunya ini bekerja, aku jadi ini malu udah diliatin sama Bu Kapus. Iya, aduh jadi malu. Misalnya si ibunya bekerja, ibu nggak tahu nih cara mempertahankan untuk menyusuinya seperti apa. Nanti kita bisa jelaskan karena terpisah dengan bayinya. Itu di Facebook. Iya. Itu di Facebook aku. Lanjut ya, di sini banyak iklan-iklan dan gangguan. Udah belum nih? Udah ada. Kita lanjut ya. Selanjutnya, tidak memberikan makanan atau minuman selain ASI kecuali karena indikasi medis. Jadi di bulan pertama 0 sampai dengan 6 bulan itu sangat tidak direkomendasikan untuk kita memberikan memberikan makanan selain ASI gitu. Kecuali ada indikasi dari medis, dari dokter bahwa misalnya harus diberikan sesuatu. Iya, Pak Lurah pindah. Iya bener. Ini enggak dong, di IG aku belum. Nanti jam 3 di Puskesmas belum. Jadi kalau di Facebook aku nggak akan ada yang tahu dok. Jam 3 kan jam 3. Jam 2. Jam 3. Belum jam 2. 15 menit lagi. Jadi nanti aku mau live di FB Puskesmas jam 3. Jam 2. Nah, jadi nanti ikut pada nonton ya. Iya. Lalu juga boleh. Lalu melaksanakan rawat gabung menggizikan ibu dan bayi bersama selama 24 jam. Nah, ini biasanya udah didukung ya di rumah sakit biasanya sudah dilakukan rawat gabung. Lalu membantu ibu menyusui semua bayi gitu. Jadi untuk bayi-bayi yang tanpa masalah mungkin menyusuinya bisa dibantu semau bayinya gitu ya. Tidak memberikan DOT atau empeng kepada bayi gitu. Jadi ini untuk ibu-ibu yang bekerja disarankan, yang memberikan ASI perah sangat tidak disarankan untuk memberikan DOT atau empeng kepada bayi karena nanti dikhawatirkan si bayinya itu akan bingung puting gitu. Nah, dari informasi yang saya dapat kemarin dari konselor ASI, kenapa sih nggak boleh ngasih, ada informasinya mana ya?
Kak, kakak kertas di situ mana? Kakak harus mau coba. Kakak mau. Boleh print aja. Print. Enggak, aku lupa kemarin ada tuh. Gak apa-apa Mas, mau bikin demi lu. Oh iya, aku ingat. Kenapa sih nggak boleh kita pakai dot atau empeng? Jadi nanti si bayinya itu bingung puting. Nah, kenapa sih bisa bingung puting? Nah, apa ya pengaruhnya? Nanti pengaruhnya itu karena nanti si kenyotan si bayi kepada puting areola ibunya itu akan berkurang. Karena kalau udah berkurang rangsangan ke hipotalamus ke otak itu nanti akan berkurang juga, otomatis nanti hormonnya itu akan produksi ASINya itu akan berkurang. Jadi gitu. Kalau misalnya dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan semakin mengurangi produksi ASI. Bapak aku, halo Abah. Mana Abah? Ya Abah nonton. Minta videonya katanya. Terus membina kelompok pendukung ASI. Nah, untuk saat ini di puskesmas saya tempat bekerja, kita ada kelompok pendukung ASI. Kelompok pendukung ASI ini berisikan lintas sektor dan ibu-ibu kader. Isinya itu lintas sektor itu seperti Pak Lurahnya, Pak RW-nya, dari kelurahan siaga, serta ibu-ibu kadernya gitu. Ini yang membantu kita untuk membina para ibu menyusui dan atau enggak ibu hamil yang akan menyusui gitu. Lanjut. Galau ya? Ini nggak bisa, bukan, ini udah, ini apa sih, mau back. Kedinginan, padahal kemarin baru ketemu. Si offset aja. Mana? Oh. Iya. Bukan itu berarti. Itu depannya itu tuh banget. Dia wajib tahu banget. Yang ada Biar lagi bangun mereka tau yang gak? aktif. Nah selanjutnya nggak. Iya, Ini kaca. udah ke kita sendiri. Pokoknya Enggak. Nah, 7 waktu kontak ibu dan konselor menyusui. Jadi buat ibu-ibu hamil nih, buat ibu-ibu yang atau enggak yang mau hamil nanti, Lu Bu Bidan. Lu Bu Bidan tuh. oh iya, ini Kang Bayu, aku bukan ibu bidan tapi nutrisionis gizi. Oke. 7 waktu kontak ibu dan konselor menyusui. Kapan aja sih ibu itu harus ketemu dengan konselor menyusui? Nah, konselor menyusui yang di sini dimaksudkan tenaga kesehatan ya Kak ya, yang sudah dilatih untuk menjadi konselor menyusui. Bisa ketemunya nanti kalau misalnya di fasilitas kesehatan itu bisa ketemu sama ibu bidan, bisa ketemu sama ahli gizi, bisa ketemu sama dokter. Nah, biasanya di setiap fasilitas kesehatan itu ada konselor menyusuinya gitu. Ya, untuk masa-masa pandemi seperti ini biasanya fasilitas kesehatan itu sudah bisa konsultasi cuman berdasarkan perjanjian. Jadi mungkin ibu-ibu nggak bisa langsung datang langsung pengen konselor menyusui, biasanya coba minta kontaknya terlebih dahulu, nanti buat janji. Bu Ida, halo Bu Ida, nanti baru bisa melakukan konselor menyusui. Nah, sekarang kita bahas kapan aja ibu bertemu dengan konselor menyusui untuk membicarakan tentang menyusui. Yang pertama itu usia kehamilan 28 minggu. Yang kedua 28 minggu itu sekitar usia 7 bulanan ya. Terus usia 36 minggu pada saat inisiasi menyusui dini. Nah, kalau ini pada saat inisiasi menyusui dini, ini pasti kontak ya dengan tenaga kesehatan dan pasti diberikan konseling menyusui untuk si ibunya itu melakukan inisiasi menyusui dini. Lalu setelah persalinan ini dimaksudkan seperti misalnya setelah IMD terus ibunya mau pulang, nanti ibu harus konseling menyusui terlebih dahulu untuk langkah-langkah selanjutnya gitu. Terus saat usia bayi 7 hari, usia bayi 14 hari, dan usia bayi 40 hari. Nah, itu ya, jadi 7 kontak ibu dengan konselor menyusui. Terus
konsultasi laktasi apa aja nih yang harus dilakukan ibu atau enggak ibu yang harus ibu tanyakan. Nah, pada saat usia 28 minggu itu nanti akan dijelaskan tentang manfaat menyusui dan proses menyusui. Manfaat menyusui kenapa sih? Seberapa penting ASI itu untuk bayi gitu. Ini akan dijelaskan seperti contohnya ASI itu betul-betul makanan yang paling sempurna untuk bayi. Lalu proses menyusui itu tahapan-tahapan menyusui. Bagaimana proses menyusui itu misalnya contohnya Kak, ini susah banget dibukanya dah. Bisa. Jadi yang mau ngecek lu. Nah, contohnya ini. Nah, ini perlekatan. Nah, gimana sih caranya pada saat menggendong bayi itu bayinya harus seperti apa, harus bagaimana posisinya gitu. Nah, ini akan dilakukan pada saat usia kehamilan 28 minggu gitu. Dan mengapa menyusui sangat penting. Lalu pertemuan kedua itu pada saat pemeriksaan kedua usia kehamilan ibu 36 minggu. Nah, ini akan dijelaskan tentang anatomi dan fungsi payudara, persiapan awal menyusui, apa yang harus ibu persiapin nih. Kadang-kadang ibu yang anak pertama nih apalagi suka kebingungan, apa sih yang harus dipersiapkan untuk menyusui, gimana sih caranya biar ASINya lancar. Terus nanti konsultasi tentang kondisi payudara, posisi dan perlekatannya. Nah gitu ya. Bentar ya. Mega. Kenapa kamu masih masuk grup BOK ya? Kenapa? Aku kemarin gak dengerin ini. Kata gue, kok ada Mas Tunggal sih? Siapa yang kenal baru ya? Si Iki udah nggak ya? Masih kena COVID. Ya. Untuk sesi selanjutnya ini Kan mau ngejelasin, kita bakal langsung karena kita sekarang ada di masa pandemi, aku mau ngajak temen aku, dia nutrisionis juga dan dia itu sudah bersertifikat konselor ASI, mau menjelaskan sedikit tentang menyusui pada saat masa pandemi. Tara, namanya Ibu Putri Kusuma Jenari. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ibu-ibu menyusui itu kan pada bingung ya, masa COVID ini kita gimana ya untuk menyusuinya, apakah masih bisa, terutama mungkin ibu-ibu yang dalam kondisi kesehatannya menurun, pasti khawatir akan adanya tertular corona ya. Itu tidak masalah, kita wajib yang namanya ibu menyusui itu memberikan ASINya untuk anaknya, wajib. Bahkan itu membantu untuk dalam proses kita menghadapi corona ini. Ya. Jam berapa? Belum. Ayo boleh lanjut. Ya, nanti kita akan berlanjut sebenarnya. Ini baru latihan aja. Kita akan melanjut dalam di IG dan Facebooknya Puskesmas. Jadi nanti lanjut ya kita ke sana. Pokoknya ibu itu selama COVID-19 jangan merasa kalau ASI itu tidak cukup. Enggak ada ASI yang tidak cukup. ASI itu selalu dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan anaknya. Jadi kalau ASINya kok cuma sedikit dia dikeluarin, nah itu emang kebutuhan anaknya tuh cuma segitu. Anak yang baru lahir itu lambungnya tuh hanya kecil sekali. Nah jadi kalau seumpama dia ASINya itu hanya keluar sedikit, ya itu hal yang wajar karena memang anaknya hanya membutuhkan sedikit. Ketika dia minum ASINya banyak, nah itu akhirnya akan membuat dia tuh muntah. Jadi kayak biasanya kalau orang Jawa sih bilangnya gumoh, kalau di sini apa namanya? Iya, gumoh Kan ya. Nah, itu makanya kita wajib kita sendawain anak kalau habis menyusui itu ya biar itu, karena apa? Dia suka minumnya itu rakus. Nggak tahu
anak itu tidak tahu kebutuhan ASI yang bisa dia minum. Jadi terus aja Ya, bisa isep. diminum Jadi dia gitu ya. terus isep aja, padahal sebenarnya kebutuhan dia hanya kecil. Jadi ibu-ibu jangan kecil hati kalau semua ASI saya kayaknya kurang. Enggak, itu hanya perasaan ibu saja. Jadi sebenarnya ASI itu cukup ya. Soalnya suka banyak yang gini nih, Saya dicampur deh pakai susu formula. Ya, betul. Kenapa? Terus suka bilang, iya soalnya asinya kecil, anaknya masih lapar. Padahal kita nggak tahu gitu kebutuhan si bayinya pada usia awal kelahiran itu sebetulnya masih kecil, masih sedikit gitu. Nah, kadang suka juga bingung. tuh ibu-ibu tuh gini, itu anaknya rewel, kayaknya masih lapar gitu kan. Padahal sebenarnya anak menangis itu tidak hanya karena dia lapar, bisa jadi karena dia tidak nyaman, atau bisa jadi karena memang dia mau BAB atau pup sama aja ya, atau buang air kecil. Nah itu atau bisa juga karena dia tidak nyaman dengan sekitarnya. Itu hal yang wajar. Jadi kalau anak menangis itu kita harus cari dulu sebabnya, jangan langsung yang penting kasih ASI itu berarti anak itu lapar, padahal enggak selalu anak itu lapar karena menangis gitu. Jadi jangan selalu berpersepsi kalau misalnya anak nangis itu asinya itu kurang, terus solusinya memberikan susu formula gitu ya kayak. Yang betul kalau kita merasa ASI kita kurang, kita berikan terus ASI secara terus menerus ke anak, pasti akan semakin keluar semakin banyak. Jadi semakin sering anak menghisap, semakin banyak ASI yang keluar. Jadi nggak ada itu yang namanya ASIku habis karena padahal udah sering kasihin. Nggak, sebenarnya itu emang hanya kebutuhan anaknya segitu, dan semakin kita sering isap akan semakin banyak keluar. Jadi yang mempengaruhi produksi ASI itu berarti rangsangan dari hisapan si anaknya. Terus kalau semua nih buat ibu kerja kayak kita, kayak saya ya, maksudnya saya kan ibu tapi saya kerja. Nah selama bekerja itu 3 jam sekali, 2 sampai 3 jam sekali wajib untuk diperah. Karena apa? Kalau tidak dikeluarkan maka dia akan semakin jarang keluarnya. Dia akan semakin jarang memproduksinya, akhirnya lama-lama nanti tidak keluar. Itulah kenapa harus kita perah meskipun kita bekerja, itu membantu untuk banyaknya pengeluaran. Terus habis itu kalau memang untuk yang penderita corona, sebenarnya COVID itu sebenarnya tidak masalah kok, memang mau memberikan ASInya pada anaknya, tapi harus komitmen. Kalau memang mau diberikan full ASInya sampai selesai, menyusuinya sampai selesai. Tapi kalau memang tidak mau diberikan, ya udah jangan kasih ASI itu. Kalau memang nanti setelah sembuh coronanya, mulai kita relaksasi, nanti bisa kita bantu berdua ya. Kita bisa bantu gimana caranya untuk relaksasi. Nanti itu ada sesi khusus, sesi pribadi, nggak bisa saya jelaskan di sini karena memang kita latihnya, kita praktekkan langsung dengan alat-alat khusus. Gitu. Ada protokol kesehatan khusus nggak sih kalau misalnya si ibunya itu pengen tetap memberikan ASI pada saat dia sudah terkonfirmasi positif corona? Nah, yang jelas kan sebenarnya kita harus pakai masker ya. Iya, karena kan pakai APD gitu ya. Ya, karena kan yang jelas itu kan COVID itu kan mengular dari droplet. Nah, asal seperti TB paru juga kan dari droplet. Nah, itu berarti kita harus pakai masker, kita menyusuin anaknya. Yang kedua adalah harus menjaga higien sanitasinya, kebersihannya, lingkungannya, kebersihan yang untuk anaknya semua harus dijaga. Jadi intinya walaupun sudah terkonfirmasi corona, yang penting kita mencegah yang bisa menularkan ke si anaknya, pakai masker, terus higien sanitasi si ibunya harus betul-betul bersih gitu. Tapi yang jelas kita Gimana, sebagai seorang ibu ya, cukup kita yang ngurusin anak kita, karena dalam kondisi COVID ini kita nggak bisa tahu orang lain itu, bahkan dia tetangga kita atau itu saudara kita atau teman kita nggak tahu mereka positif corona atau tidak. Kan banyak juga yang tanpa gejala ya. Jadi kita jangan berikan sembarangan anak kita ke orang lain untuk diasuh orang lain. Jadi takutnya dia tidak tertular dari kita udah menjaga anak kita agar tidak tertular COVID, tapi ternyata bisa tertular dari orang lain yang kita kasihin itu. Jadi karena memang ada yang seperti itu. Karena kita sekarang tuh nggak tahu siapa yang positif atau yang enggak ya. Banyak orang yang tanpa gejala gitu. Oke. Ada lagi Kak Putri? Udah
Dan Udah. mungkin kita Gimana? agak iniin masalah stigma donor ASI ya. Banyak di sini tuh Mhm. masih yang kurang setuju dengan adanya donor ASI. Mungkin masalah agama lah ya, yang takutnya nanti ganggu jodoh anaknya ya, gitu kan, kayak gitu gitu nggak ya. boleh. Itu ada mitosnya Iya, kayak iya, gitu iya, juga. iya. Nah itu sekarang untuk masalah jodoh di depan sama nyawa anak sekarang, pentingan mana? Lebih berat mana ketika kita membiarkan anak itu kekurangan ASI akhirnya kondisinya memburuk dibandingkan kita ganggu jodoh dia di masa depan. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan itu. Kalaupun memang mau memberikan ASI, ya mungkin ada yang sekarang solusinya sesama yang cewek sama cewek gitu, kalau anaknya cewek Atau sama saudara ASI-nya, gitu ya, atau sama saudara yang tidak memungkinkan untuk bisa berjodoh gitu. Iya. Ya, Buat teman-teman semuanya yang nonton ini, karena ini udah mau jam 3 ya, jam berapa? Jam 2. udah mau jam 2 Udah jam lebih, 2 udah jam dong. 2 lebih. Kita harus Untuk oleh sesi ke selanjutnya tempatnya. kita bakalan pindah ke akun Facebooknya Puskesmas Mulai Harja. Boleh teman-teman yang mau ikut gabung, mau tahu lebih lanjut lagi tentang menyusui, nanti bareng narasumber kita Kak Putri Kusuma Jendari, konselor juga Tri. ASI. Nah, nanti kita boleh lanjut langsung berpindah, nanti boleh di search Puskesmas Mulai Harja. Kita bakalan lanjut live di sana. Oke, makasih semuanya yang udah nonton. Semoga ilmunya bermanfaat, dan buat para ibu-ibu hamil, ibu menyusui, atau para calon ibu, semangat buat menyusui. Jangan takut. Pindah ya, yang sekarang Pindah belum ya. nonton ya, pindah ke Langsung Puskesmas. pindah ke Puskesmas Mulya Harja. Nanti kita infonya bakal lebih detail kalau di sana.